Shalom saudara yang terkasih, keharmonisan adalah hal yang didambakan setiap keluarga. Untuk memelihara keharmonisan setiap keluarga dapat menjaganya dengan komunikasi. Kualitas komunikasi yang seperti apa yang dapat kita lakukan? 1. Berkata benar, membuang dusta. Firman Tuhan Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kebohongan biasanya melahirkan kebohongan baru. Jika ada sesuatu yang disembunyikan di dalam keluarga dan tidak ada keterbukaan, kemudian bisa muncul rasa saling curiga. Kecurigaan itulah yang kemudian berkembang menghancurkan keharmonisan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus membuang dusta, sebaliknya berkata benar. Perkatakanlah kejujuran dan keterbukaan untuk memelihara keharmonisan antar anggota keluarga. Kedua, mengendalikan kemarahan. Firman Tuhan Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan adalah sebuah ekspresi perasaan yang bisa saja terjadi. Tuhan tidak melarang hal itu terjadi, tetapi Tuhan menunjukkan bagaimana seharusnya kita mengontrolnya sedemikian rupa, agar tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu firman-Nya mengatakan agar kita membereskan kemarahan pada hari yang sama, jangan dibawa sampai hari besok. 3. Membangun dengan perkataan. Firman Tuhan Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di era penuh gosip dan asal bicara semacam ini, jika kita tidak pandai-pandai mengendalikan lidah, bisa saja kita menjadi mudah terpancing. Perkataan yang kita ucapkan hendaknya untuk membangun, bukan menghancurkan karakter atau kehidupan orang lain. Apalagi di dalam konteks keluarga, tentu kita rindu agar masing-masing kita saling membangun. Kehidupan yang terlalu sulit ini hanya dapat dilalui bersama dengan saling menguatkan, salah satunya melalui perkataan. 4. Membangun kemesraan. Setelah menikah, kemesraan seharusnya ditingkatkan. Kalau perlu suami istri saling berpelukan, bahkan di depan anak yang sudah besar. Kemesraan perlu diperlihatkan sesekali kepada anak kita, agar anak kita merasa aman. Kalau kita bertengkar melulu, bahkan sampai mengeluarkan kata kasar, anak kita akan tidak aman, dan ia akan mencari tempat lain yang aman baginya. Ini berbahaya. Jagalah kemesraan dalam keluarga. Istri sebagai penolong yang diciptakan dari rusuk dan daging pria. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat ini menggambarkan bahwa kita sebagai suami istri adalah satu. Kita menyadari satu sama lain walaupun berbeda latar belakang, gaya dan karakternya bisa disatukan dalam kasih Tuhan. Tunjukkan pada dunia bahwa keluarga
Allah adalah keluarga yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menuntun keluarga-keluargamu, Tuhan, untuk memelihara berkata benar, mengendalikan kemarahan, membangun perkataan dengan baik, dan membangun kemesraan. Maka kami bisa menjadi contoh bagi anak-anak mereka dan keluarga-keluarga yang lain, menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara semua dimanapun